Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai asesmen kompetensi minimum yang biasanya disingkat dengan AKM. Dengan dibimbing oleh Bapak Agus Kamaluddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran kimia. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rian Fitriani dengan NIM 2010406017 dan Lintang Rahmania Stuti dengan NIM 201040606040. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama adalah mengenai pengertian AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi yang dinilai mencakup kecakapan berpikir secara logis dan sistematis, kemampuan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi. AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, bukan hanya penguasaan konten. Ada dua kompetensi yang akan diukur melalui AKM, yaitu yang pertama adalah literasi. Asesmen literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah numerasi. Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan dunia. Komponen asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah konten. Di dalam literasi membaca terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua adalah teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian pada bagian numerasi terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dan geometri yang meliputi menangani bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian yang ketiga adalah data dan ketidakpastian meliputi pemahaman,
interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian yang terakhir adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian adalah proses kognitif. Pada literasi membaca terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian pada bagian numerasi terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian yang kedua adalah penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian yang ketiga adalah penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian yang terakhir adalah konteks. Di dalam literasi membaca terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah sosial budaya, di mana berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian di dalam numerasi juga terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian materi yang ketiga adalah tujuan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran, yaitu bagaimana mencapai, dan asesmen, yaitu apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai mata kuliah untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian, teaching of the right level dapat diterapkan. Merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Untuk materi yang keempat adalah langkah-langkah membuat soal AKM. Untuk langkah yang pertama adalah menentukan konten soal. Konten soal maksudnya adalah isi atau materi soal.
Kemampuan literasi membaca diukur melalui materi teks informatif dan teks fiksi. Sedangkan kemampuan numerasi diukur melalui materi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan jenis soal. Di dalam AKM terbagi menjadi 5 jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, kemudian yang ketiga adalah menjodohkan, kemudian yang keempat adalah isian singkat, kemudian yang terakhir adalah uraian. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan proses kognitif. Setiap soal yang dibuat pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku pada soal AKM. Terdapat 3 level kognitif untuk literasi membaca dan numerasi. Semakin tinggi level soal, maka kemampuan berpikir yang diperlukan tinggi pula. Kemudian, langkah yang keempat adalah menentukan konteks soal. Konteks artinya tentang apa soal tersebut. Apakah berkaitan tentang hal-hal yang ada di lingkungan siswa atau tentang isu-isu yang hangat dibahas di media massa. Kemudian, langkah yang terakhir adalah menjadikan contoh soal dari Kemendikbud sebagai referensinya. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa kita belajar mayoritas dengan cara meniru. Apabila kalian masih bingung mengenai cara membuat soal AKM, maka kalian bisa membaca contoh soalnya terlebih dahulu. Kemudian, nanti kalian akan memiliki ide dalam membuat sekaligus mengembangkan soal-soal AKM yang akan bermanfaat bagi kepentingan umum. Materi yang kelima yaitu contoh soal asesmen kompetensi minimum. Perlu diperhatikan bahwa bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, yang artinya siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, yaitu menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian. Jadi, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Agar lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal asesmen kompetensi minimum. Contoh soal literasi. Yang pertama yaitu teks informasi atau memahami teks. Di sini telah disajikan infografis mengenai manfaat makan ikan. Pertanyaannya yaitu, apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas secara rinci. Option A yaitu mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Bisa jadi benar. Option B, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Di sini pilihan B tidak tepat, karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, bukan vitamin B, sesuai dengan informasi yang ada di gambar. Option C yaitu berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Di sini pilihan C tidak tepat, karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama.
Option D, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Pilihan D ini juga tidak tepat, karena pada infografis ini tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun, kata memperbaiki ini juga memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Pilihan E, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Di sini pilihan E juga tidak tepat karena tidak hanya fokus membahas hal tersebut. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, teks informasi mengenai interpretasi dan integrasi sebuah teks. Di sini disajikan teks informasi mengenai ironi konsumsi ikan. Siswa diharapkan dapat menginterpretasi dan mengintegrasikan teks, sehingga mampu membedakan mana fakta dan opini di setiap pernyataan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu teks informasi mengenai evaluasi dan refleksi sebuah teks. Disajikan sebuah pernyataan mengenai suatu permasalahan. Siswa diminta untuk memberikan pendapat apakah pro, apakah setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, disertakan dengan alasannya. Seperti contoh, pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, di sini siswa diminta untuk setuju atau tidak setuju dan dijelaskan alasannya. Yang keempat, yaitu teks sastra. Memahami teks. Disajikan suatu bacaan, siswa diminta untuk memahami isi dalam suatu teks sastra agar bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Contoh pertanyaannya yaitu, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Yang kelima, yaitu teks sastra, menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Disajikan suatu bacaan, siswa dapat mengintegrasikan teks sastra sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Contoh pertanyaannya yaitu, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Nah, di sini siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang keenam, yaitu teks sastra, mengevaluasi dan merefleksi teks. Disajikan suatu teks sastra, siswa dapat merefleksikan isi dari bacaan tersebut, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Contoh pertanyaannya yaitu, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam semua kejadian cerita itu. Materi selanjutnya yaitu contoh soal numerasi. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Di sini biasanya disajikan tabel, diagram, atau grafik suatu data. Siswa dapat memahami isi yang diberikan.
pertanyaannya biasanya berupa jangka waktu. Contohnya, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jawabannya A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, E. 575 tahun. Selanjutnya, yaitu aplikasi konsep. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Nah, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. D. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Yang ketiga yaitu penalaran konsep. Siswa diminta untuk memberikan pendapatnya apakah setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan yang diberikan. Contohnya yaitu pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasanmu. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dengan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan pendapatmu. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh mengenai soal asesmen kompetensi minimum. Bagaimana? Masih pada semangat semuanya? Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pelaporan hasil AKM atau asesmen kompetensi minimum. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaannya kompetensi siswa. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Yang pertama, yaitu kompetensi literasi. Perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian dasar. Detailnya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yaitu cakap. Detail tingkat kompetensinya, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir yaitu mahir. Di sini, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kompetensi numerasi pada kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensinya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Selanjutnya yaitu dasar.
murid memiliki keterampilan dasar matematika, yaitu kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap. Detail tingkat kompetensinya, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian yang terakhir, mahir. Detail tingkat kompetensinya, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Materi yang terakhir yaitu perbedaan asesmen kompetensi minimum dengan ujian nasional. Apa nih kira-kira perbedaannya? Yuk, simak lebih lanjut. Perbedaan ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Perbedaan yang pertama yaitu pada jenjang penilaian. Untuk ujian nasional dimulai dari jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan pada AKM dimulai dari jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Perbedaan pada level siswa pada ujian nasional ditujukan kepada siswa tingkat akhir, sedangkan pada AKM ditujukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Pada perbedaan subjek murid, pada ujian nasional diikuti sensus seluruh murid, sedangkan pada AKM diikuti sensus sekolah dengan sampel murid. Perbedaan pada model soal pada ujian nasional, soalnya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada AKM, soalnya terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Perbedaan periode tes murid pada ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari. Sedangkan pada AKM hanya dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Perbedaan model pelaksanaan pada ujian nasional dilaksanakan semi-online, sedangkan pada AKM dilaksanakan full online, supervised, semi-online, dan offline. Hanya sekolah tertentu yang diujikan. Pada metode penilaiannya, ujian nasional menggunakan ujian CBT, sedangkan AKM menggunakan ujian MSAT. Pada spesifikasi minimal intrasekolah, pada ujian nasional menggunakan server sekolah, sedangkan pada sekolah AKM menggunakan spesifikasinya tidak perlu menggunakan server sekolah. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu dari berbagai pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Juga terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak hanya sekedar penguasaan konten saja. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai berikut.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran sampai detik ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.